Ya, jumpa lagi dengan kami tim Koboi Kolam. Hari ini kita coba untuk belajar bersama mengenai bibit ya teman-teman. Karena bibit ini merupakan hal yang paling penting dalam kita berbudidaya ikan nila itu sendiri ya. Kalau bisa beli bibit itu di tempat-tempat resmi seperti balai benih atau di tempat yang sudah bersertifikasi begitu ya, supaya kita memperoleh jenis bibit yang unggul gitu ya. Ya kalaupun teman-teman tidak bisa ada tempat lokasi di mana lokasi teman-teman ada yang bersertifikat atau balai benih tidak ada di sana, ya tentunya bagaimana cara kita memilih daripada bibit-bibit bakal budidaya ikan itu sendiri ya, terutama ikan nila. Ya itu tentunya caranya ya teman-teman datang langsung ke lokasi itu, lihat jenis daripada indukan dari bibit tersebut, karena itu sangat bergantung sekali ya. Kalau misal bibitnya bagus pasti anakannya juga bagus begitu ya. Kalau bibitnya jelek anakannya juga jelek, dan kita jangan salah pilih begitu ya. Kalau bisa ketika kita membeli bibit itu kita harus tahu jenis bibit yang akan besar nantinya, atau yang sudah besar kita telusurin ke belakang gitu ya, supaya kita tidak memperoleh kegagalan. Karena ini memang merupakan hal sepele, tapi kalau kita nggak jeli maka bisa terjadi kegagalan dalam proses pemeliharaan budidaya ikan nila itu sendiri. Contoh misalkan bibit yang seperti ini teman-teman ya, ini yang berwarna oranye seperti ini, bibitan yang seperti ini ya. Untuk namanya sendiri teman-teman bisa lihat nanti di jenis-jenis ikan nila itu sendiri di Google gitu ya, cari sendiri. Nah tapi biasanya karakter yang tipe seperti ini, orange seperti ini, biasanya bibitnya itu besarnya dari yang berwarna seperti ini teman-teman gitu ya, dari berwarna yang orange seperti ini bibitnya, indukannya seperti itu. Dan umumnya karakteristik ikan yang seperti ini, dia besar, ya betul, ya tetapi besarnya itu dia memanjang ke belakang, artinya dia tidak melebar gitu ya, tidak melebar seperti ikan yang kita harapkan, panjang dan lebar seperti itu ya. Nah ini biasanya cenderung untuk panjang, untuk kategori yang seperti itu. Nah apalagi jenis yang hitam seperti ini ya, yang seperti ini tuh seringkali kecampur dengan jenis-jenis dari ikan nila yang model lokal gitu ya, sehingga cenderung kejadiannya adalah ikannya kecil-kecil seperti itu. Nah biasanya kalaupun ada ya itu memang bagus kalau kita memperoleh di tempat-tempat yang resmi, biasanya ada nila kekar seperti itu ya. Nah ini karakter tipe nila hitam seperti ini umumnya akan menjadi seperti ini, sama seperti itu ya, cenderung bahkan cenderung untuk sedikit lebih lebih panjang juga ya, manjang juga seperti ini, cuma besarnya juga agak lama seperti itu. Nah kalau kita mencari bibit, tentunya cari karakter-karakter bibit yang bisa panjang dan lebar seperti ini ya. Dari bentukannya seperti ini kita cari yang lebar-lebar, bisa lebar nanti besarnya seperti apa. Nah bisa yang seperti ini, nah ini ya, ini udah panjang terus dia lebar seperti itu. Ini juga ya, ini bukan tipe yang oranye tapi tipe yang Bangkok gitu ya, seperti ini. Nah ini juga, nah ini ya, ini biasanya yang bagus tuh akan jadinya seperti ini, panjang dan lebar seperti itu, sehingga cepat besarnya dan memperoleh hasil yang cukup memuaskan ya. Jadi jangan salah, dalam proses pemilihan bibit itu memang merupakan hal sepele, tapi dia sangat penting sekali buat proses kedepannya. Ya, proses kedua yang perlu kita perhatikan dalam berbudidaya ikan nila supaya jangan sampai terjadi kegagalan, yaitu kita juga harus memperhatikan mesin aerator ya. Kayak contoh misal seperti ini ya, saya bukan promosi ya, bukan promosi tentang alat ini. Jadi kita harus lihat di sini, ini adalah mode tipe LP100 ya, outputnya adalah 140 liter per menit dengan pressure 0,042 MPa ya.
kita harus perhatikan di situ. Nah, kekuatan ini juga akan memengaruhi daripada sumber oksigen yang akan dikeluarkan di kolam kita. Ya, kenapa demikian? Karena ini sangat penting, kita bisa kalau semakin kuat tentu semakin bagus seperti itu ya. Nah, 140 liter ini jangan lupa mau kita apain nih gitu. Ya, kalau misal kita mulai membagi dua saja menjadi dua kolam saja, misalkan kolam D3 menjadi dua bagian gitu ya, seperti contoh di sebelah sana ini, kita bagi dua saja seperti ini ya. Nah, ini pastinya kalau kita sudah bagi dua seperti ini pastinya jumlahnya akan berkurang ya. Tadi 140 dibagi dua ya, tentu jadi per kolam itu 70 liter per menit, seperti itu hasilnya ya. Nah, seperti ini dibagi dua itu juga harus dipertimbangkan oleh teman-teman seperti itu dalam melakukan berbudidaya, karena ini akan memengaruhi unsur kekuatan daripada oksigen itu sendiri. Terus kemudian apalagi yang harus kita perhatikan tadi, kekuatannya ya. Kekuatannya artinya 0,0442 tadi berarti dia mungkin sanggup kedalaman antara 40 cm ya sampai kurang lebih sekitar 60 cm ketinggian dari airnya ya, untuk mencapai kekuatan seperti itu. Tapi jika kita lebih dalam, kolam kita lebih dalam, tentu kekuatannya juga akan berkurang ya. Contoh ini bisa sampai 1 meter airnya seperti itu ya, bisa dalam sampai 1 meter. Pastinya kekuatan daripada aerator itu akan berkurang ya, bubble-nya juga akan berkurang ya, tidak maksimal seperti itu. Nah, makanya biasanya cenderung dipakai antara kisaran 60 sampai 70 cm airnya seperti itu. Itu juga mempengaruhi kekuatan daripada aerator itu sendiri. Itu juga harus diperhatikan oleh teman-teman, karena itu yang akan memberikan oksigenisasi di dalam air itu sendiri, dimanfaatkan oleh ikan, dimanfaatkan oleh probiotik untuk kehidupannya seperti itu ya. Itu harus dipertimbangkan juga. Semakin kecil ya tentu semakin sedikit oksigennya, dan itu sangat berbahaya buat ikan. Tapi kalau semakin besar ya tentu ikan akan semakin bagus, geraknya akan bagus, maka dia juga akan cenderung lebih sehat seperti itu. Ya, hal ketiga yang kita perlu perhatikan adalah supaya jangan sampai terjadi kegagalan, yaitu air ya, air yang ada di kolam kita ya. Pertama kita lihat adalah warna ya, ini cenderung berwarna coklat ya, kecoklatan seperti ini. Yang ini cenderung berwarna kehijauan. Nah, mana yang bagus ya? Dua-duanya air ini masih bisa untuk ikan itu hidup di dalamnya, tetapi ada kecenderungan yang sebelah sini mungkin lebih banyak daripada kayak semacam ganggangnya begitu ya, seperti itu. Kalau yang sebelah sini mungkin lebih banyak dari probiotiknya yang berkembang, makanya warnanya kecoklatan seperti ini. Nah, itu perlu kita pertimbangkan, karena kalau yang banyak seperti ini, yang hijau seperti ini, atau banyak istilahnya ganggangnya, kita harus waspada di malam hari. Kenapa? Karena dia akan mengambil oksigen daripada air itu sendiri gitu ya, di dalam air itu sendiri untuk kehidupan dia sebagai fotosintesisnya seperti itu. Nah, itu takutnya ikan mengalami kekurangan oksigen dan bisa mengalami kematian. Itu yang juga harus diperhatikan. Itu dari segi warna. Kemudian dari segi kekeruhannya itu sendiri ya, kekeruhan maupun bau daripada air itu sendiri. Kita bisa mencium air ini bau atau tidak. Kalau misal bau ya itu tentu bahaya, harus segera kita atasi ya. Apalagi bau kayak seperti comberan gitu ya, egot, itu juga harus kita waspadai, karena itu cenderung membuat ikan keracunan seperti itu ya. Makanya itu harus kita waspadai dari segi bau. Terus dari segi kekeruhan ya, ketebalan dari vlognya begitu ya, ketebalan daripada kotoran-kotoran yang ada di situ seperti lumpur. Nah, memang itu harus kita atasi juga gitu ya, pembersihannya harus rutin untuk lumpurnya sendiri, karena itu merupakan endapan dari sisa-sisa makanan lumpurnya ya, seperti itu. Kalau misalkan kekeruhannya itu sendiri yang terbang-terbang vlognya mungkin tidak ada masalah seperti itu, tapi kalau lumpurnya kayak pasir atau apa gitu, itu harus kita bersihkan supaya bagus lagi. Nah, kalau misal tetap itu terus terpelihara dengan baik, maka ikan pun akan senang hidup di dalamnya seperti itu, sehingga bisa membuat ikan itu hidup dan cepat besarnya seperti itu ya. Ya, yang keempat adalah jenis pakan. Ya, kalau bisa memang pakan yang diberikan adalah pakan-pakan yang berprotein tinggi supaya ikan itu cepat besar, dan pemberiannya pun bisa
3 kali dalam sehari begitu ya, pagi, siang, dan sore, maka ikan akan cepat besar seperti itu. Itu sangat mempengaruhi sekali daripada kecepatan dari pembesaran ikan itu sendiri ya, seperti itu. Nah kemudian apa namanya, ya, dan juga pakannya itu tergantung ukuran teman-teman punya ikan. Itu juga sangat mempengaruhi. Kalau misalkan ikannya masih kecil-kecil, ya jangan dikasih yang besar-besar, nanti mulutnya nggak muat gitu ya, walaupun di apa namanya, makanin dikit-dikit, tapi proses pembesarannya akan lambat seperti itu. Nah itu juga harus diperhatikan ya. Nah seperti ini, seperti itu. Nah itu yang kita harus jaga benar-benar supaya tidak memperoleh kegagalan di kedepannya gara-gara masalah-masalah hal sepele yang kita tidak perhatikan. Itu yang harus kita jaga seperti itu. Semoga berhasil ya teman-teman ya.